apapun. Jadi tidak ada batas usia untuk daftar untuk kuliah S1. Banyak kawan-kawan tuh yang biasanya habis SMA kadang terminal dulu karena pengen opsinya mereka mau ke vokasi atau ke kampus gitu. Karena kalau ke kampus itu nggak langsung bisa kerja, tapi kalau di sana itu ada TAFE namanya, itu kayak semacam balai diklat gitu. Mereka bisa langsung ambil kerja dengan hanya sertifikasi gitu. Jadi ada saya waktu ngambil kelas sit in di sana di kampus itu, bahkan ketika saya ngambil punya cucu ngambil kuliah S1 gitu. Jadi sana biasa kultur menghargai, walaupun ada orang sepuh pun kuliah itu biasa aja gitu. Kemudian mungkin saya akan bahas tentang kurikulumnya ya. Di sana itu ada namanya acara tulisannya. Itu adalah semacam framework kurikulum di Australia, Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. Jadi itu semacam guide dua apa ya, kayak semacam kisi-kisinya gitu Bapak Ibu ya, yang bisa diterapkan di seluruh sekolah di Australia. Sifatnya itu bukan preskriptif ya, tapi itu semacam kayak guideline yang bisa secara ini oleh masing-masing negara bagian atau bahkan sekolahnya. Jadi resep gimana dia mengembangkannya itu sesuai konteks itu. Sebenarnya belum lama sih Bapak Ibu, dari 2008, dan dia setiap tahun itu dievaluasi. Pengevaluasiannya itu sangat komprehensif ya, dari guru, bahkan guru yang diminta. Kalau kita kan sekolah gitu ya, tapi kalau mereka itu guru itu yang paling banyak dilibatkan untuk reformasi kurikulumnya gitu. Nah, uniknya Akara itu mungkin sama dengan kurikulum kita ketika tematik ya Bapak Ibu ya. Jadi Akara ini terintegrasi antara misalnya literasi, numerasi, arts, seni, kemudian ada juga subjek-subjek yang lain, mata pelajaran yang pada umumnya. Ada juga yang paling penting itu ada aspek multikultural. Jadi tentang mungkin nggak ada PPKN ya di sana Bapak Ibu, tapi yang ada itu multikulturalisme gitu. Jadi misalnya bagaimana dengan toleran, hidup menghargai, kayak gitu sih. Karena memang di Australia sendiri kan negara yang sangat multikultural, banyak banyak background bangsa yang berbeda di situ, bahasa-bahasa juga ada banyak. Turunan Jerman, Itali, kemudian ada yang bahkan dari Cina, dari Korea, dari Arab, itu ada semua di sana. Jadi pendidikan multikultural itu menjadi sangat ditekankan gitu. Nah, tiap state atau negara bagian itu bisa mengembangkan model pembelajarannya sendiri. Jadi si Akara ini hanya semacam framework besar gitu kan, untuk guidance bahwa ini loh yang harus dicapai gitu. Jadi capaian umum saja. Nah, langsung ke apa ya, bagaimana di kelasnya ini serunya tuh di situ justru karena saya kalau dari perspektif guru di sana itu ribet Bapak Ibu, susah banget. Kan kalau Bapak Ibu sering dengar kalau gaji guru di Australia itu gede banget gitu ya. Memang, tapi untuk bisa diterima jadi guru itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi kualifikasi guru sendiri itu lumayan banyak, bahkan persyaratan pun tuh juga ada satu udah pasti nggak bisa masuk. Kemudian kalau terus lulus ujian yang namanya apa ya, working with DCSI, jadi working with children. Kita diuji ke apa, pengetahuan kita anak-anak tuh di sana kan sama saja kayak anak-anak gitu. Jadi kalau sempat ada misalnya laporan kita melakukan kekerasan sedikit apapun, kita udah nggak bisa gitu. Jadi banyak banget kualifikasi untuk bisa. Biasanya nggak ada tuh guru PNS tuh, kayaknya nggak ada setahu saya ya Bapak Ibu. Jadi di sana tuh by kontrak gitu loh. Jadi dengan seperti itu
guru di sana tuh hati-hati banget dan terus mengembangkan diri gitu, karena bisa saja tahun depan dia nggak diperpanjang kontraknya ya kan. Jadi nggak ada tuh namanya guru leha-leha kemudian hanya duduk kemudian dia ngasih ngasih tugas ke siswa aja, tuh nggak ada di sana Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa aspek itu tuh juga berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi memang orientasi untuk pendidikan yang bagus itu kuncinya di guru gitu. Jadi guru kualifikasi, kemudian yang namanya professional development tuh juga disediakan terus. Ibaratnya tiap tahun tuh ada aja gitu ya, dikasih diingatkan lagi mereka harus ngambil sertifikasi bekerja dengan anak-anak itu selalu tiap tahun tuh di renew gitu loh. Jadi diingatkan terus tentang norma-norma. Kemudian mereka juga pendidikan di sekolah di sana itu sangat menjunjung hak dan apa ya, well-beingnya siswa, Bapak Ibu. Jadi siswa di sana tuh benar-benar kayak diinikan banget, dieman-eman sekali gitu ya ibaratnya. Sampai misalnya kita negur anak dengan mukul sedikit saja, gurunya sudah diberhentikan. Apalagi menjewer, wah nggak bakal bisa gitu. Satu itu, kedua kita nggak boleh memfoto anak-anak, nggak boleh diposting misalnya. Itu hak-hak mereka tuh sangat dilindungi kayak gitu, nggak boleh dipegang, mau itu misalnya megang kepalanya, oh pinter kamu apa gitu, nggak boleh. Kemudian bullying meskipun verbal, misalnya oh kamu kok gendutan sih, nah itu aja sudah bisa dilaporkan, kita udah bisa diberhentikan gitu. Jadi secara akhlaknya pun atau secara perlakuan itu sudah memang standarnya itu luar biasa tinggi gitu. Dan yang merekrut guru bukan bukan melewati seleksi nasional, tapi langsung dari pihak sekolahnya gitu. Jadi memang sangat otonomi untuk model rekrutmen guru itu. Nah sekarang gimana di kelasnya gitu? Kebanyakan kelasnya kecil Bapak Ibu. Kalau di kita mungkin 40-50 anak gitu ya. Di sana maksimal 25 saja. 25 saja, dan kadang satu kelas itu ada 2 guru. Jadi ada guru utama, ada namanya teaching assistant gitu. Biasanya teaching assistant ini yang bagian bantuin kalau menjelaskan tugas gitu. Jadi sekolah yang umum itu biasanya ada 2 guru gitu. Jadi yang satu menjelaskan, yang satu mungkin yang keliling gitu ya, membantu anak-anak yang kesulitan. Terus di sana itu kalau secara apa ya, culture-nya itu uh, aktivitas pembelajaran nggak monoton banget, karena memang satu ruangannya juga memudahkan ya untuk interaksi antar siswa gitu. Jadi kegiatan pembelajarannya itu banyak banget pakai group work gitu ya Bu ya. Pembelajaran kelompok, kemudian ada simulasi, ada role play atau bermain peran, kemudian presentasi, walaupun SD gitu loh. Dari SD pun sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu. uh, karena di sana itu nggak ada yang namanya itu salah itu benar, nilainya 20, nilainya 60 gitu. Jarang banget kalau di level SD itu ada nilai pakai angka Bapak Ibu. Jadi nilainya itu kayak kualitatif. Jadi yang saya ingat banget itu yang rapornya anak-anak itu adalah dia sudah excel di bidang apa. Jadi keseluruhan nih, semua pelajarannya apa gitu. Misalnya dia sangat excellent di biologi atau di bidang di matematika, dia bisa bisa apa aja, itu detail sekali kualitatifnya. Dia perlu improvement dalam hal apa gitu. Jadi model rapotnya itu nggak ada ranking. Jadinya setiap anak merasa bahwa dia punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi yang namanya multiple intelligences itu benar-benar diterapkan ya di sana. Bu, gimana dong gurunya? Gurunya yang repot, Bu. Paling repot gurunya, karena kalau lagi rapotan bayangkan, dia harus nulis satu-satu tiap anak, dan dia harus ingat kan kualitasnya dia di masing-masing pelajaran tuh apa aja gitu. Makanya memang gaji di sana besar sekali, tapi bebannya tuh luar biasa juga. Kalau kita ngasih angka kan enak ya, udah ketahuan lah gitu. Tapi kalau di sana kita harus bisa mengidentifikasi masing-masing anak itu kelebihan secara detailnya apa. Nggak cuma matematika dia bagus, enggak. Bagusnya di apa? Aspek apa yang detail banget gitu. Jadi orang tua jadi tahu ke aspek yang perlu ditingkatkan dari anaknya apa. Terus ada juga nih yang mungkin di kita ada tapi kurang ya, yaitu parent teacher
parent teacher conference namanya. Jadi kayak pertemuan antara guru dengan orang tua. Itu rutin banget ada tiap mid semester biasanya. Jadi dari situ tuh udah ada semacam evaluasi. Jadi anak-anaknya begini, Bapak Ibu so far gitu ya, ada evaluasi tengah semester. Jadi untuk menuju semester itu selesai, itu ada semacam minta kooperasi atau minta 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 kerjasama gitu loh antara orang tua dengan sekolah. Jadi mereka itu saling monitor dan orang tua itu sangat terlibat Bapak Ibu di sana itu. Sampai misalnya anak-anak ada tugas membaca buku gitu kan. Bukunya tuh mereka boleh bebas milih Bu Heni. Jadi mereka hanya dibilang, oke dalam 1 tahun kalian tentukan sendiri targetnya deh, minimal misalnya 5 dalam 1 tahun gitu kan. Mereka bisa tuh sampai 20 terserah. Jadi literasi di sana tinggi sekali karena gini, satu ya, sudah mereka sudah di library-nya itu sudah dibuat graded reading namanya. Jadi membaca buku bacaan sesuai dengan level kesulitan Bapak Ibu. Jadi anak-anak tinggal milih tuh kalau mana yang mereka bisa bisa ini, saya level 1 dulu deh gitu. Kalau sudah mereka bisa eksplorasi. Jadi sudah di plot-plotin gitu ya di library itu mereka boleh milih. Jadi mereka nanti bikin report. Saya sudah membaca ini tentang apa gitu. Jadi mereka biasanya target bulanan atau yang bacanya cepat bisa sampai baca banyak banget gitu. Dan nanti di akhir semester akan ada award atau misalnya memberi penghargaan the best reader apa, kemudian the most apa kayak gitu. Jadi tiap anak itu dirayakan banget Bapak Ibu. Jadi tiap kalau di SD itu ya apa aja itu semua orang pasti dapat dapat piagam ibaratnya gitu. Misalnya yang paling aktif, yang paling helpful, yang paling apa gitu. Jadi apa ya? Kompetisi itu tidak terlalu ditekankan ketika di tahap-tahap awal gitu. Jadi asiknya sih itu. Itu juga sama sih di SMP, SMA itu apalagi sih lebih banyak lagi mereka diskusi gitu modelannya. Kemudian apa ya yang saya ingat itu critical thinking. Nah, critical thinking ini yang membedakan banget ya, membedakan banget. Saya aja waktu saya ambil PhD di sana, itu kerasa banget betapa saya jauhnya dari anak-anak yang PhD di Australia gitu, yang dari Australia gitu. Cara kami berargumen gitu kan. Kalau kita itu memang dari awal, dari kecil, dari SD, dari TK mungkin ya bahkan kita tuh sering ya kalau nggak salah benar gitu ya. Tapi kalau di sana critical thinking itu ya kenapa benar, kenapa salah gitu. Itu juga diinikan. Dan nggak ada yang cuman benar itu satu versi gitu Bapak Ibu. Di sana itu kayak oke, that makes sense gitu. Itu juga masuk akal. Tapi apa misalnya alasanmu apa? Selalu gitu. Sering banget deh. What do you think? What do you think? Itu sering banget pertanyaan itu di kelas. Jadi anak-anak itu terbiasa memang untuk memberikan opininya satu kedua. Mereka sering dikasih studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus. Jadi misalnya, oke, hari ini saya tadi waktu naik mobil tiba-tiba di depan saya ada mobil yang ngerem mendadak, saya hampir nabrak, tapi dia tidak minta maaf ke saya, dia malah ngata-ngatain saya nih. What do you think about it? Gitu misalnya. Udah dari situ nanti di ini terus, oh ini harusnya begini, harus begitu. Kemudian masuklah pelajaran gitu. Nah, pelajaran di sana tuh juga integrated gitu. Jadi misalnya saat itu mau ngajarin matematika, harus ada aspek lain yang juga masuk. Apakah itu literasi, apakah history, apakah apa. Jadi at least harus ada kalau enggak 3 elemen deh kalau nggak salah gitu. Jadi harus interconnected dengan aspek lain atau pelajaran lain gitu. Jadi memang repot banget sih kalau jadi guru dan lebih susah lagi guru SD di sana Bapak Ibu. Guru early childhood itu lebih susah masuknya, seleksinya lebih berat, sekolahnya juga lebih susah. Jadi kebetulan saya satu rumah dengan yang satu guru, dia ambil master, yang kedua dia ambil early childhood education. Itu saya rasa sih kayak 5 kali lipat S1 di sini susahnya gitu. Berat sekali. Jadi saya rasa sih memang dari hulu ke hilir kualitas kualitas itu memang dipantau. Ya walaupun ada juga lah banyak aspek yang kurang juga di sana. Misalnya tentang value ya, kayak etika, adab, itu juga ada kurangnya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak semuanya sempurna juga ya gitu. Karena kalau hal itu sih memang saya akui sih kurang. Makanya nggak ada tuh pendidikan agama.
di sekolah gitu. Itu yang dari observasi saya itu yang kurang di sana. Apalagi ya? Ada ujian nasional tapi bukan untuk syarat kelulusan. Jadi di sana tuh ujiannya tuh untuk sekolah. Jadi misalnya mau ada ujian literasi, ada, tapi itu bukan syarat kelulusan, itu hanya untuk mapping. Jadi untuk mapping sekolahnya, bukan untuk syarat kelulusan anak-anaknya. Biasanya juga tidak dikembalikan itu nilainya ke anak-anak gitu, karena nggak mau kan mereka saling compare dengan temannya juga gitu. Jadi itu hanya untuk kebutuhan kayak evaluasi nasional, karena kan misalnya kayak skor PISA atau apa itu kan dari situ juga ngambilnya. Eh, Udah, kayaknya sih sementara itu yang bisa saya kasih intip. Mudah-mudahan kalau misalnya ada pertanyaan, ada satu atau dua, mungkin masih bisa sempat. Iya, iya. Terima kasih Bu Arnis, luar biasa sekali. Beberapa hal yang saya tangkap di sini itu salah satunya adalah kurikulum ya hampir sama untuk jenjang usianya itu hampir sama dengan di Indonesia. Tapi ada beberapa ya di sini yang menjadi catatan saya tentang budaya disiplin ini dikhususkan kepada gurunya untuk membentuk bagaimana gurunya itu memiliki karakter sehingga melindungi siswanya, berpihak kepada siswanya, dan juga seperti yang sedang kita coba untuk terapkan ini ada berdiferensiasi ya, yang tadi Ibu sampaikan, siswa boleh memilih sendiri nih alat untuk mereka belajar, terus buku yang bagaimana yang ingin mereka baca di ruang kelas tersebut. Nah, sehingga dari situ akan dapat diketahui oleh guru kemampuan kompetensinya ini seperti apa level bukan melevelkan anak, cuma gurunya menjadi tahu oh anak ini kemampuannya sekian dan begini. Nah, kemudian tadi yang juga cukup menarik itu tadi untuk rapot di sana tidak ada nilai tetapi semacam deskripsi ya Bu. Betul. Deskripsi. Ya, deskripsi. Iya, dideskripsikan kemampuan anak sampai di mana dan bagaimana. Itu kemudian ada critical thinking. Ini bagus sekali ini kalau kita coba adaptasikan dengan siswa kita sehingga mereka mampu untuk menggali potensi diri sehingga lebih kritis ya, karena selama ini kan mungkin mereka belum terlalu diarahkan untuk hal-hal yang critical thinking tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tangkap terkait dengan penyampaian Ibu Arnis tadi. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan atau Bapak Saiful ada yang ingin disampaikan di sini. Teman-teman ada pertanyaan dipersilakan kalau ingin ada pertanyaan. Kita masih punya waktu sampai 19.40. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada Pak Adi, Bu. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya selamat dulu nih kepada Pak Saiful dan teman-teman. Selamat sudah launching ya komunitas belajar Gombili, semoga terus berjalan dan juga dapat diikuti oleh komunitas-komunitas lain. Baik Ibu, sebenarnya tadi ada banyak pertanyaan nih, tapi kok semakin kesini kok terjawab duluan ini. Jadi saya hanya akan mengajukan ya. Jadi pengen nanya ini di ujung-ujung terjawab lagi gitu. Jadi saya hanya menanyakan dua hal saja ini Bu ya. Yang pertama ini tadi kan sepertinya hak anak peserta didik itu kan sangat terlindungi banget gitu. Itu kira-kira ada nggak semacam, kalau di sini kan yang terjadi di banyak kita di Indonesia ini kan yang terjadi adalah kok kayaknya anak didik maupun orang tuanya kok kayak semena-mena aja dengan gurunya. Kalau di sana tuh seperti apa tuh? Kemudian yang kedua, untuk menentukan naik kelas atau tidak itu ya, atau lulus atau tidak tuh dari mana tuh yang diambil nilainya, atau seperti apa sih kriteria kok bisa naik kelas atau lulus? Mungkin itu aja Bu, terima kasih atas informasi dan ilmu yang diberikan. Terima kasih Pak Adi. Saya langsung jawab aja Bu Eni ya biar nggak kelupa.
Jadi betul bahwa hak anak itu terlindungi di sana, tapi juga ada juga Pak hak hak guru di sana juga dilindungi gitu. Jadi hak pekerja itu di sana juga sangat terlindungi. Ada union namanya yang kita tuh misalnya mengalami apapun di tempat kerja itu kita bisa laporkan dan betul-betul ada tindakan gitu. Misalnya ada diskriminasi, misalnya kayak saya nih ya, kelihatan banget nih muslimnya ngajar di sana kemudian mengalami hate speech dari guru lain, itu saya bisa lapor dan mereka bisa dapat sanksi, bisa langsung dikeluarkan Pak gitu dalam setelah hearing atau apa setelah di sidang gitu udah bisa langsung dikeluarkan gitu. Jadi imbang sih di sana meskipun bukan negara yang agamis ya, tapi secara apa ya pelaksanaan nilai-nilai yang kemanusiaan itu saya rasa bagus bagus sekali gitu melindungi hak banyak orang gitu, banyak orang yang berbeda gitu. Kemudian naik kelas atau enggaknya gimana gitu. Biasanya kan dari aspek apa dari raport yang kualitatif itu kan ada rekomendasi akhir nanti Pak. Bahwa misalnya nih eh, dia masih saya rasa sih naiknya nggak ada yang nggak naik sih Pak. Cuman gini, biasanya sebelum tahun ajaran baru dimulai, dia itu kayak ada semacam harus ngejar gitu loh. Ada semacam gitu. Jadi kayak entah private atau apa sistemnya itu di sana begitu. Jadi itu yang dikejar oleh orang tua dan anak. Misalnya dia dianggap lemah sekali gitu. Ada juga sih kasus satu yang masih tinggal kelas gitu ya, dia harus mengulang itu bisa. Ada juga seperti itu. Misalnya lemah sekali nih anak dari kelas 3 mau kelas 4 itu berat gitu ya. Ya dia retake namanya retake retake the grade gitu. Ada juga. Misalnya ini anak juga karena sakit lama gitu ya nggak masuk, kemudian mau apa kan kalau memang belum mampu mau dinaikkan itu terlalu berat buat dia, di misalnya dikasih ujian level naik level juga dia nggak bisa, bukan ujian sih kayak semacam ya kayak tanya jawab gitu, biasanya sih dikasih bacaan dia kesulitan misalnya itu berarti belum, akhirnya mungkin dia direkomendasikan di situ. Jadi di rapot itulah dia ada rekomendasi akhirnya nanti Pak, dia sudah bisa dianggap sudah memenuhi kualifikasi atau dianggap sudah mampu untuk naik kelas to the next level gitu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Adi. Terima kasih. Izin untuk menyampaikan teman-teman, masih tersisa waktu 3 menit ya, karena kita 19.40 harus sudah ditutup. Sudah saya tidak Ya. puas. Ya, silakan kalau mungkin ada yang ditambahkan. Oh, itu tadi Bu, perbandingan mungkin boleh kita melihat bagaimana respon pemerintah di sana ketika ada menemukan sikap yang semena-mena antara siswa dan orang tuanya kepada pihak sekolah atau guru. Itu tadi ya Pak Adi ya. Banyak mekanismenya sih Bu. Jadi pelaporan itu kan di sana banyak ya, dari polisi pun tuh juga sigap gitu. Jadi selama itu bisa dibuktikan, ada bukti rekaman atau apa gitu, polisi bisa langsung menindak sih. Karena kayak gitu apa ya? Dianggap sudah crime di sana Bu. Jadi karena mungkin juga banyak ya polisinya, penduduknya juga nggak sebanyak kita gitu. Jadi kalau ada kasus jadi segera ditanganin gitu. Kalau di kita kan tergantung prioritas keparahannya dulu baru ditanganin gitu kan. Tapi kalau di sana sih guru maupun sekolah itu bisa langsung lapor ke polisi sama ke komite apa gitu, perlindungan anak ataupun komite pendidikan gitu. Jadi banyak banget apa ya sistem perlindungan buat berbagai pihaknya tuh ada gitu loh. Jadi aman. Bahkan bus driver aja Bu itu ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi misalnya kita ngata-ngatain supir bis, kita bisa kena hukuman juga. Bahkan segitunya mereka itu bikin aturan. HAM di sana yang benar-benar. Betul. Ya. Masih tersisa 2 menit. Silakan. Kalau ada yang masih ingin untuk diperjelas. Sepertinya sih kalau apa ya Pak Nadiem Makarim juga ya kan sebenarnya kurikulum ini juga mengadaptasi kurikulum di Eropa ya, di luar negeri juga gitu loh, di Amerika dan jadi
Tapi ya pelan-pelan sekali Bu, karena namanya transisi kurikulum itu kan Iya, mendasar sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya guru iya, kita masih hanya pertanyaan di kelas adalah coba sebutkan. Nah itu ya nggak bisa kita critical thinking kalau coba sebutkan saja atau apakah ini betul atau salah gitu. Ya nggak bisa kita ini kan critical thinking. Tapi kalau misalnya kenapa ini begini gitu kan. Misalnya menurut kamu ini baik nggak gitu. Oh enggak Bu, kenapa gitu. Dan jangan, oh enggak itu salah. Nah, itu kita harus kita mungkin ya sebagai orang tua nih sering banget kan kita tahu itu salah dan kita pasti keceprot gitu kan. Enggak itu salah. iya, Enggak kayak gitu. Nah, itu iya, tahan-tahan aja, tahan-tahan dulu. Biar semuanya biar anak-anak yang lain juga ngomong dulu gitu. Baru nanti diarahkan belakangan gitu Bapak Ibu. Jadi biar critical thinking itu nggak mati sejak awal, sejak dini, kita yang harus menahan diri bahwa itu salah, itu nggak boleh. Nah, itu nanti dulu. Setelah semuanya mengungkapkan pendapatnya, baru nanti kita arahkan. Jadi gini loh, kalau dari guidance-nya dari agama kita begini, moral sosialnya begini. Nah, jadi tadi baik nggak gitu. Jadi mereka, oh ternyata salah ya Bu, gitu. Wah, ini seperti yang kami pelajari dalam pendidikan CGP. CGP itu coaching ya. Coaching itu, nah ada kata-kata kunci di sana yang melatih kita untuk berpikir kritis. Betul. Oke. Masih, sudah habis sepertinya. Ada Bu Epi, 19.38. ada Bu Epi Iya, tuh Pak. Bu Epi sepertinya. Eti, apa kabar Ibu Eti? Ada Bu Epi ya. Alhamdulillah sehat. Ya, satu pendek saja pertanyaan saya. Baik. Apakah guru di Australia dan sekolah itu dibebani dengan berbagai administrasi, Bu? Mungkin itu saja. Nah, Iya dong. Tapi kan bayarannya gede, Bu. Jadi kalau kita dibayar gede, ada administrasi kan kita ngerasa ya sepadan lah gitu. Makanya berat banget Bu administrasi di sana itu karena bayangkan kita harus bikin rapot aja itu satu aspek administrasi yang repotnya luar biasa. Kalau dia harus membuat laporan apa yang sudah dilakukan di kelas refleksi itu juga dia harus membuat deskriptifnya panjang. Berat Bu, jadi guru di sana tuh berat banget gitu. Tapi ya worth it gitu, worthy-nya karena bayarannya gede gitu. Karena Jadi memang ya seleksinya juga sama berat aja. ya, Bu ya. Seleksinya juga berat. Berat. Betul Oke, gitu. oh sudah 40. Oh, ini ada diskon waktu ini kayaknya nih. Kita tutup ya Pak Saiful. Bagaimana ini? Sepertinya tak puas deh. Gak apa-apa nanti kalau ada sesi-sesi lagi insya Allah kalau waktunya bisa ditambah. Oke. Waktu sudah menunjukkan 19.40. Saya mohon maaf selaku moderator di sini saya harus menutup kegiatan Google Meet kita meskipun dengan berbagai macam pertanyaannya masih tersimpan di pikiran, tapi semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali untuk membahas hal ini ya. Bu Ani terima kasih banyak. Pak Adi terima kasih atas kedatangannya. Evi, Pak Lutfi ya dan semuanya yang hadir pada hari ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Izinkan untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya masih ada pantun lagi nih. Buah ceri, buah leci, cakep, dicampur gula, manis sekali. Saya Hedi selaku MC. Pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu ya. And then see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni nggak capek Bu Heni? Nggak capek Luar biasa. Pak, saya semangat sekali. Aduh selesai PJP ya. Oh ada Pak Yusri. Kalau misalnya terputus berarti waktu yang disediakan oleh Google Meet-nya berarti sudah habis ya teman-teman ya. Silakan dibuka, silakan bercakap-cakap. Mohon izin pamit ya Bapak Ibu, terima kasih malam ini. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Luar biasa, mantap Pak Pak Rahman. Lutfi. Lanjutkan. Oh, garuk-garuk Pak Lutfi. Mantap Bu Eni. Oh, Pak Wih. Lutfi garuk-garuk kepala. Ya naon. Mantap. Pak Rahman luar biasa. Pak Bu Eni luar biasa. Oke, terima kasih. Saran saya suatu saat ke Zoom ya, ke Zoom terus kemudian masuk ke YouTube. Jangan lupa YouTube-nya Ya. di save nanti diupload. Luar Gimana biasa tuh nih. caranya? Luar biasa. Mantap. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Saya izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain dari